Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode ke-800. Cowoknya Susi menelpon Diana dengan HP loudspeaker yang menyala. Diana pun mengangkatnya. Langsung saja bertanya, "Halo Farel, ada apa lu telepon?" Farel pun menjawabnya, "Halo Diana, sorry nih gue mengganggu waktumu. Ini gua mau bertanya, apa kamu kenal seseorang yang namanya Kenshin?" Diana menjawabnya, Lu kok tahu Kenshin?" "Ya gue kenal." "Memang ada apa lu tanya begitu?" Farel pun membalasnya, "Berarti kamu kenal beneran ya Diana dengan nama Kenshin?" Diana menyahutnya, "Iya aku mengenalnya, tadi dia baru ke rumahku bersama temannya, yang bernama Paijo dan Iwan." "Terus apa Kenshin itu temanmu?" Diana bertanya. Susi pun mendengarnya, jadi kaget seketika. Paijo yang baru diremehkannya, dianggap tak sukses seperti dirinya, ternyata dikenal Tuan Putri Diana, bos perusahaan di tempatnya kerja. Susi terdiam, mengalihkan perhatian. Janjinya dilupakan. Yang sebelumnya bilang, kalau Tuan Putri Diana mengenal Kenshin, Paijo akan diberinya mobil. Kini sudah terbukti. Cowoknya pun selesai bicara dengan Diana. Susi malah berkata, "Oh berarti benar ya Paijo, Tuan Putri Diana itu kenal Kenshin." "Kaget aku mendengarnya. Ternyata temanmu orang penting juga. Baiklah, ntar aku datang ke acara pernikahanmu." Waduh. Bicaranya Susi berbeda dari yang sebelumnya. Seperti menjilat air ludah sendiri. Paijo pun tak mengapa. Pura-pura tak bertanya. Bertanya tentang taruhan yang dijanjikan Susi, akan membelikan mobil baru untuknya. Singkat cerita, Paijo pun berpamitan. Bercerita pada Iwan tentang Susi yang menjadi sombong. Orangnya syok karena sudah merasa kaya. Iwan menjawabnya, "Ya biasa Jo, kalau orang baru kaya ya begitu lagaknya. Aku sudah merasa Jo melihat penampilannya. Gayanya bicara denganmu. Kayak angkuh sekali dirinya, makanya aku tak menemuinya. Terlebih aku ditelepon sama Ririn." "Ya sudah Jo, kalau gitu kita lanjutkan jalannya." Paijo pun mengiyakan. Sedang Levana ditelepon kakaknya Luna, yang baru bebas dari penjara. Bebas bersyarat karena jaminan dari Kenshin. Luna itu bicara, "Oh ya Levana, kakak akan mengadakan syukuran hari ini. Tolong kamu undang kekasihmu Kenshin itu untuk hadir di rumah kakak. Sekalian kakak ingin berterima kasih secara langsung, serta bertemu dengannya. Seperti apa dirinya calon adik ipar kakak nanti." Waduh, rupanya Luna masih salah mengira. Salah menyangka. Dikira Kenshin itu pacarnya Levana. Levana pun langsung bicara, menjelaskan hal yang sebenarnya, kalau Kenshin bukan siapa-siapanya. Bahkan baru dikenalnya, dikenal dekat di hari ini. Kakaknya Luna pun terkaget jadinya. Seorang pemuda yang telah menolongnya, ternyata bukan kekasih dari adiknya. Luna pun membalasnya, "Baik benar ya Levana, dirinya bukan siapa-siapa kamu, tapi menolong kakak yang sangat berarti begitu. Apa kakak berikan hadiah saja ya, atau rumah atau uang yang banyak?" Levana menjawabnya, "Nggak perlu kakak memberikan itu. Dia itu orang kaya, lebih kaya dari kakak, bahkan lebih kaya dari Diana temanku. Kesini aja naik Lamborghini yang sangat mewah sekali. Bawahannya bos-bos perusahaan semua. Memangnya kakak mau memberikan apa untuknya? Pasti dia tak mau menerimanya." Sementara itu, Kaori di rumahnya, lagi ada di dapur dirinya, memasak bersama mamanya. Tak tahu Kenshin lagi sedang dibicarakan oleh cewek-cewek cantik kaya yang belum menikah. Dari Levana, Diana sampai Susi temannya Paijo, lagi ngomongin Kenshin. Kemudian Kaori pun ditanya mamanya, "Kaori, mama tadi melihat suamimu berpakaian rapi sekali. Kok tak seperti biasanya? Mama punya firasat tak enak hari ini. Kan jarang-jarang menantu mama berpakaian begitu." Kaori menjawabnya, "Mama bisa aja bercandanya. Oh itu Kaori yang meminta Kenshin agar berseragam kerja begitu. Kan dia hari ini meeting
bersama banyak orang yang penting. Jadi Kaori memintanya begitu. Memangnya firasat tak enak mama curiga ya? Kenshin sedang mencari perhatian wanita lain. Kaori bertanya. Mamanya menjawabnya, ya tidak Kaori, mama nggak berpikiran begitu. Mama tahu seperti apa suami kamu itu. Sayang dan setia sama putri mama ini. Tapi ada yang lain rasanya. Entah nggak enak, mama nggak tahu sebabnya. Kaori menyahutnya, mama sih sebulan ini nggak pernah refreshing. Jadi merasa tak enak perasaan mama. Besok aja mau liburan bersama Kayla dan Kenzori. Ke pantai atau ke desa. Menikmati suasana alam, biar mama bisa senang. Gimana ma, mau ya? Mamanya pun mengiyakan. Kaori lalu bertanya, ma, ikan ini enaknya dimasak apa ya ma? Mamanya pun bicara. Kaori, kamu sudah menikah, sudah punya anak. Kok masih tanya sama mama? Ya coba aja sendiri. Kamu sukanya gimana? Masak aja sesuai selera. Sukanya suamimu gimana? Kaori mengiyakan. Segera memutuskan. Memasak sesuai keinginan. Di saat itu, perasaan mamanya Kaori tentang Kenshin menantunya masih belum diketahui sebabnya. Hingga mamanya Kaori pun ke halaman depan. Kaori memasak sendiri. Tiba-tiba gelas yang di atas dapur terdengar pecah begitu saja. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang memegangnya. Kaori kaget jadinya. Gelas ini tak terjatuh, tapi pecah sendiri. Kaori memeriksanya, kemudian bisik hatinya bicara. Kayaknya gelas ini sering terkena panas dan dingin. Hingga retak tak kuat begini. Kaori berpikir dengan logika. Hal itu memang benar adanya. Lalu Kaori pun berdiri. 15 menit kemudian, Kaori melihat lagi gelas di dapurnya. Gelas yang disuka Kenshin, yang sering dipakai minum kopi. Tiba-tiba terjatuh ke lantai. Berbunyi piar piar piar. Piar piar piar. Gelas itu pecah berkeping-keping. Kaori kaget sekali. Di saat bersamaan pula, di rumahnya si Rena Larrazati. Rena yang punya Lamborghini, sebuah gelas yang disimpannya ditaruh di almari pribadinya. Yang mana gelas itu pernah dipakai Kenshin minum kopi di rumahnya. Tiba-tiba pula terjatuh dan pecah. Peristiwa itu terjadi bersamaan dengan Kaori. Kaori dan Rena mereka yang di rumah masing-masing. Tempatnya yang saling berjauhan. Langsung merasa tak enak hatinya. Ada apa ini? Ada apa memangnya? Ternyata, suatu kejadian mengerikan telah menimpa Kenshin. Saat mobil Lamborghini yang dinaikinya melintas di mega proyek desa yang sudah selesai. Kenshin yang hendak kembali pulang. Tiba-tiba dari arah sampingnya, sebuah kontainer yang di atas mobil. Bannya pecah. Kontainernya miring langsung terjatuh. Menjatuhi Lamborghini Kenshin. Seketika itu juga, suara teriakan langsung terdengar. Saling bersahutan. Banyak orang melihatnya. Suasana begitu menakutkan. Bos-bos perusahaan berlarian menuju tempatnya Kenshin untuk memberikan pertolongan. Mereka panik begitu takutnya. Para pekerja yang di situ pun ada yang memfoto pakai handphonenya. Dimasukkan kabar media sosial miliknya. Memposting mengabarkan Lamborghini mewah kejatuhan kontainer yang mengemudi masih ada di dalamnya. Postingan itu pun banyak dilihat. Banyak pula yang membagikannya. Teman-teman Kaori pun kaget jadinya. Lala pun melihat di Instagramnya. Terkaget sekali dirinya. Syok pula Lala jadinya. Lala pun berkata, Lolo ini bukannya. Ini bukannya Lamborghini milik Tuan Muda. Tuan Muda Kenshin suaminya Kaori. Lolo apa tidak apa-apa ini? Kok bisa begini? Lala pun kebingungan. Panik juga melihatnya. Ingin segera ke lokasinya. Teman-teman Rena pun sama. Ada pula yang membacanya. Melihat berita di media sosialnya. Sedang Kaori dan Rena belum tahu tentang Kenshin. Sampai Lala menelpon Kaori. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Jangan lupa ya guys untuk